Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizko Fadlian Hari. Saya adalah mahasiswa Universitas Pamulang dari Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi S1 Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofi Grondslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai moral Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Jadi pada zaman Orde Lama, Pancasila ini belum benar-benar dikedepankan untuk menjadi sistem etika. Tetapi, masyarakat Indonesia sudah memiliki pandangan hidup layaknya Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus pada pelanggaran etika politik. Jadi pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika ini sudah sedikit berkurang. Karena apa? Karena ada perebutan kekuasaan yang akhirnya terjadilah pelanggaran etika politik. Lanjut, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Yang dimaksud ialah kesepakatan yang terjadi ialah karena sudah adanya musyawarah dan mufakat. Lalu dari sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar, yaitu Gundrom, sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuasaannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Jadi, semakin tinggi satu norma akan semakin abstrak sifatnya. Sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Jadi, Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Jadi Pancasila ini adalah gambaran dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi yang dapat kita simpulkan, negara ini perlu menjadikan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib agar setiap generasi bangsa mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan sehingga memiliki karakter yang baik dan cerdas untuk kehidupan bermasyarakat agar Indonesia ini lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.